Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana fikih, bagaimana syariah, apa itu transaksi yang dilarang oleh Islam, dan bagaimana macam-macam riba dan gahar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syariah. Syariah berasal dari kata syara'. Kata ini menurut Ar-Razi dalam bukunya Mukhtar Us-Sihab bisa berarti nahaja atau menempuh. As-sadaha yang berarti menjelaskan, dan bayan al-masalik yang berarti menunjukkan jalan. Imam Al-Ghurubi menyebutkan bahwa syariah artinya adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata ini, ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, yang sehat akalnya, dan berkewajiban melaksanakan Islam. Kemudian ada Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literal fikih bermakna al-ilim wal-afam, yang berarti ilmu dan pemahaman. Sedangkan menurut Taqiyuddin Al-Nabhani secara literal fikih bermakna pemahaman al-faham. Yang sementara itu secara istilah para ulama mendefinisikan fikih diantaranya yang pertama, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis, dalam arti amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci atau tafsili. Fikih yang kedua, fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. Kemudian kita masuk dengan perbedaan antara syariah dan fikih. Yang pertama, syariah. Syariah ini berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat fundamental. Hukumnya bersifat khadi atau tidak berubah. Hukum syariatnya hanya satu, universal, langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang kini terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian fikih. Fikih ini ialah karya manusia yang bisa berubah, bersifat fundamental. Hukumnya dapat berubah banyak berbagai ragam. Seperti itu. Kemudian yang kita masuk lagi dengan identifikasi transaksi yang terlarang dalam Islam. Kemudian yang pertama, haramnya zatnya, yakni haram lizaki. Transaksi yang dilarang karena objek, barang atau jasa yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya, minuman keras, bangkai, daging yang haram, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Kemudian, yang kedua, haram selain zatnya, yakni dalam arti haram li ghairi. Yang pertama, melanggar prinsip antadin minkum tadlis, yang berarti penipuan. Kedua, melanggar prinsip la tazina wala tuzalamun. Kemudian poin yang ketiga, tidak sahnya akad. Tidak sahnya akadnya
terbagi menjadi beberapa, yakni yang pertama rukun dan syarat tidak terpenuhi. Kedua, terjadi ta'alaq, terjadi dua akad yang saling dikaitkan. Kemudian yang ketiga, terjadi two in one, yang berarti tidak pasti akadnya mana yang digunakan. Kemudian kita masuk dengan apa itu riba. Riba secara etimologi berarti azidah, artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyariatkan bagi salah seorang dari dua yang berbuat akad atau transaksi. Kemudian ada hukum riba, yakni ayat Al-Quran dan hadis yang melarang tentang riba. Yang pertama, surah Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Kemudian kita masuk dengan jenis-jenis riba. Ya. Yang pertama, jenis riba fadl. Apa itu riba fadl? Yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyariatkan oleh orang yang menukarkan. Kemudian yang kedua, ribayat. Apa itu ribayat? Ribayat yaitu perpisahan dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya gini, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak yang pertama. Kemudian ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini apa? Yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Kemudian yang terakhir ini ada riba qadr, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Kemudian kita masuk dengan gharar. Apa itu gharar? Gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba itu tadi. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan barang seperti itu, berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan sebelumnya dalam akad. Sedangkan definisi menurut beberapa ulama, yang pertama ulama Imam Asy-Syafi'i, gharar adalah apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita, dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti atau tidak dikehendaki. Kemudian pendapat yang kedua, Wabah al-Zuhaili, yakni gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Kemudian pendapat yang seterusnya, Ibnu Qasim. Pendapat Ibnu Qasim ini, gharar adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melahirkan diri dari unta yang liar. Mungkin hanya ini yang bisa Andika sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.